Alhamdulillah ya Allah, hambamu dikaruniai putri cantik, rajin. Dina, Iya, Pak. duduk neng sini bentar. Dina kan tahu, Dina kan anak semangatnya Bapak. Bapak merasa bangga buat punya anak seperti Dina, rajin, cantik, ibadahnya nggak pernah telat. Bapak punya pesan buat Dina. Dina kan udah dewasa. Bapak pesan Dina tuh harus bisa pilih temen, harus pandai bergaul. Pandai bergaul dalam arti kata bergaullah yang positif. Ya, boleh berteman dengan siapa aja. Yang penting kalau emang temen ngajak kebaikan, ikutin. Iya. Tapi seumpamanya temen ngajak yang enggak, Bapak pesan hindarin itu semua demi kebaikan Dina. Nah, dan satu lagi yang penting, kita kan di sini bersosialisasi sama tetangga. Bila ada tetangga yang membutuhkan bantuan Dina, bantu kalau memang itu Dina mampu. Ya. Ya, karena Dina di sini kan tahu sendiri. Dina ditinggal ibu. Ini waktu Dina masih usia 1 tahun. Ya kan? Jadi Dina nih belum pernah lihat cantiknya muka ibu, iya kan? Tapi gampang. Kalau memang Dina mau ngelihat cantiknya ibu, bila Dina bercermin, itu muka Dina sama ibu itu nggak jauh beda nih. Itu. Makanya setiap Bapak melihat Dina, Bapak teringat ibu. Makanya sampai sekarang Bapak nggak kepikiran, Bapak nggak ada hasrat untuk menduakan ibu, Neng. Itu. Karena Bapak saking sayangnya sama Dina, cintanya sama ibu. Itu yang membuat hati Bapak ini teguh untuk berpegang. Cukup 1 kali menikah dalam seumur hidup Bapak. Bapak juga berpesan, kalau seumpamanya Dina ada niatan untuk berumah tangga, Bapak berpesan hati-hati untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ya. Karena Dina ini kan calon ibu. Jadi harus mempunyai prinsip tidak boleh terbawa dengan arus pergaulan zaman sekarang. Oh iya, Din. Nanti siang Bapak kan sama Pak RT mau berencana untuk kerja bakti di kantor kelurahan. Ya mungkin Bapak pulangnya agak siang. Ya kalau bisa, pasti bisa sih emang. Dina tuh beres-beres rumah, kerjain dah apa yang menjadi pekerjaan Dina sehari-hari. Ya kalau bisa sih nanti pas begitu Bapak pulang udah ada makanan buat ganjil perut. Ya, Bisa kan nyiapin ya? Nah iya, orang udah gede masa kagak bisa masak ah. Kan Bapak tiap hari ngajarin Din, begini cara masak nasi, begini cara menyayur, begini cara masak ikan. Kan udah Bapak ajarin semua kan. Nah itu kan di kulkas tuh masih ada tuh yang boleh Dina belanja kemarin. Itu kalau misalnya kelamaan di kulkas itu kan nggak enak. Alangkah lebih baiknya Dina masak semua, Dina matengin semua. Nah ini kan kita banyak tetangga. Ya Dina bagilah tetangga yang terdekat aja. Ya walaupun nggak banyak, yang penting hati kita ikhlas.
Ya udah Bapak masuk dulu ya. Bapak mau Iya. salin, nanti agak siangan Bapak mau ke rumah RT, langsung mau ke kantor kelurahan ya. Perasaan tadi bumbu dapur udah dibeli, tapi kok masih ada yang lupa ya? Tadi udah beli garam, mecin, bawang putih, masako. Aduh, apa lagi ya? Masa mau balik lagi ke rumah, jauh. Ah, jalan aja kali, siapa tahu nanti sampai sana ingat. Halo Dina sayang, mau kemana sih kamu? Ki, awas, aku ini buru-buru. Aku mau belanja, udah siang. Awas, aku mau jalan. Anak RT diginiin, sombong banget sih. Jangan salahin abang aja kalau misalnya besok rumah kegusur. Bang, aku ini cuma pengen hidup tenang. Jadi tolong, jangan ganggu hidup aku lagi. Bisa kalau misalnya kamu mau hidup tenang. Yang penting mah, kamu mau jadi pacar aku. Apaan sih bang? Jangan ngaco deh, masih siang. Oh usah bang, aku buru-buru. Si Dina sombong banget. Belum tahu gue siapa. Kampung ini harus rapi di luar banyak orang yang lihat kita. Jangan sampai ada kabar miring. Siap, Teh. Pokoknya semua bakal aman, Teh. Ya, kamu harus terus memantaunya ya. Bapak. Kamu kenapa? Ini ada apa, Ki? Ini ada apa? Itu Pak, si Dina nyolot banget sama Rizky. Kamu jangan bikin onar, Rizky. Jaga nama baik Bapak sebagai RT di kampung ini. Kadang kan orang yang suka diam itu kan kadang-kadang suka nyakitin juga, Pak. Ya Allah, Rizky.
Asik. Rizky, awas, aku mau lewat. Rizky, awas, aku mau lewat. Kamu itu maunya apa sih, Ki? Kamu mau tahu aku maunya apa? Karena aku udah bilang, kalau misalnya dari kemarin tuh aku udah ngomong, dari dulu kemarin sampai sekarang pun aku pengennya kamu jadi pacar aku. Ngerti nggak kamu? Itu yang aku mau. Dina, kamu kenapa sih asal ngeliat aku tuh kayak benci begitu? Bang, aku ini gak benci. Aku cuma gak pengen deket sama kamu aja. Loh, kenapa? Karena aku anak ketua RT? Iya. Jawab. Bukan gitu, Bang. Bukan gitu gimana? Bukan, Bang. Bukan gitu, Bang. Iya, bukan gitu gimana? Enggak, Bang. Enggak apaan? Enggak, Bang. Enggak apa? Jawab. Bukan gitu, Bang. Ya iya, bukan gitu gimana? Din, buat masalah ini, gue bener nggak main-main. Gue bener serius sama lo. Gue tuh cinta sama lo. Cinta banget sama lo. Bang, lepas, Bang. Nanti ada orang yang lihat, Bang. Siapa sih yang mau lihat? Orang di sini cuman kita berdua kok, Din. Apa sih, Bang? Kenapa sih kamu kayak gini, Din? Abang gimana sih, Bang? Kalau ada yang lihat gimana? Kita ini bukan muhrim. So munafik. Mau kemana sih, sayang? Mau kemana? Bang, awas. Kalau enggak aku teriak nih. Tolong! Tolong! Berontak. Akhirnya kamu, Din. Emang harus dipaksa kamu tuh. Kayaknya kita bersenang-senang sayang berdua. Dah, elah. Makan di rumah. Betrik lagi. Orang ada lo yang lain apa ya? Bini gua masak betrik lagi. Mentang-mentang gua rajin mancing ge. Pengen ini yang rada mendingan dikit. Lindung dipucungin sama dikuningin. Kalau mana sedap juga nih ya.
Lobang mana sih, lobang langka amat ya. Lobang yuyu. Biasanya bawa pohonan nih, banyak nih lobang nih. Ngarangnya sih dia nih. Lobang yuyu mulu ini ya. Lobang yuyu lagi aja ini. Ribet banget lagi tas ini. Langka bener ini mah di Empang. Sawah kali banyak. Kalung apa sih dia? Warnanya merah jambu, pink gitu. Kalung apa warnanya putih, putih coklat hitam. Nah, hitam enggak ada kayaknya. Didi doang hitam. Ini mah ada beda ini mah. Kayak orang ini mah. Ini mah kayak orang ini mah. Udah. Bener ini mah ngegojotin orang ini mah. Ya Allah. Iya ini mah beneran. Lah, ini mah bener mayat ini mah. Ini siapa ya romer-romernya? Gue kagak kenal ini muka-mukanya mah. Mana penuh luka ini mah. Bener ini mah ya. Colek-colek hidup kagak ini ya. Ada cakep juga ini. Pegang jangan ya. Takut gua kenal ini. Takut orang kenal. Tapi entah kalau ada polisi, ada sidik jari gua. Nah ini ya. Penasaran gua. Misi ya Neng. Duh, mana sih ini ya? Ada lukanya lagi. Misi ya Neng. Buset, bener ini mah. Cek tangannya masih hidup apa enggak? Ya Allah, udah mati lagi. Mana gue minta tolong ya? Kemana ini ya? Tolong! Ada mayat, tolong! Orang kemana lagi nih? Tolong! Udah mati itu mah. Tolong! Tolong, ada mayat, tolong! Tolong! Tolong, ada mayat, tolong! Tolong! Mana sih orang lagi ya? Aduh. Kemana ini? Tolong! Tolong, ada mayat! Dekat suaranya nih. Tolong! Tolong, ada mayat, tolong! 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 Tolong, ada mayat, tolong! Suara orang kemana sih ini ya? Aduh. Pak, set dari Ada apa, tadi Bang? turun. Ini lihat tuh, ada mayat. Bang, ini maghrib. Jangan bercanda. Setahu saya, emang banyak mayat di sawah. Mayat ciput, mayat kiong, kadang-kadang Jangan juga bercanda ular. ya, Pak. Kalau ngomong bener, gua gablokin kan. Itu bener lihat. Ya ilah, Saya apa jadi bercanda mulu. Ini maghrib, Ini Bang. serius, Pak. Ini serius beneran. Bajunya warna emping. Ngerti emping? Pink kali. Itu merah jambu kalau bahasa kita mah. Abang nggak bercanda kan? Lah kagak serius. Pan dari tadi saya teriak-teriakan bae, Bang. Ya namanya orang lagi dia supres, Bang, bisa aja bercanda. Emang ulang tahun Bang. Itu lihat dulu. Lihat sini lihat. Loh. Bener kata saya, Ge. Mayat. Dina. Din. Dina. Kenal dia. Ngapa jadi begini, Din? Ini siapa, Bang? Bang. Ini putri saya satu-satunya, Bang. Ya Allah. Ini anak Abang.
Ini anak saya, Bang. Langsung kita bawa aja ke rumah RT, Bang. Kita gotong aja ke rumah RT, Bang. Dina. Din, apa jadi begini nasib lu, Dina? Jangan, Bang. Jangan. Jangan dibawa ke rumah RT. Kenapa, Bang? Saya tahu pelakunya, Bang. Saya tahu pelakunya. Siapa yang menganiaya anak saya? Terus bagaimana ini jadinya? Nggak ada warga lagi ini ya? Sepi bener, Bang. Bingung bagaimana ini jadinya nih. Orang mana lagi nih? Dina! Orang ya? Kagak ada orang lagi ini ya? Ini Bang Pacul doang di body ya tadi. Dina! Terus ini bagaimana ini, Bang? Mana sih pada warga? Biasanya pakai teriak mulu ini. Kita jangan teriak-teriak mulu. Ayo kita bawa, kita pindahin yuk ke rumah yuk. Abang aja duluan, Bang. Abang bisa ngegotongin sendirian. Saya minta cari bantuan, Bang. Saya tinggal berarti nih ya. Saya nyari warga nih ya. Iya, Bang. Saya nyari bantuan dulu ya. Saya jalan dulu ya. Belum bener laki-laki teriak-teriakan mulu maghrib-maghrib. Gila loh. Pacul juga kali ini, tiga kali berdua ini. Saya tinggal lu. Dina. Bapak, Dina, kau masih hidup, Nak? Apa yang terjadi, Nak? Bapak Rizky, Pak. Bapak Rizky yang menuntut Dina. Rizky. Tenang, Dina. Bapak pasti menyelesaikan masalah ini. Ini urusan orang tua, Dina. Dina, tenang-tenang aja. Pokoknya Bapak kagak terima dengan kelakuan si Rizky. Bapak akan buat perhitungan. Teh! RT! Paul! Keluar lo! Pak Sata, ada apa teriak-teriak Pak Sata? Ini kantor RT. Ada apa? Gua kagak terima dengan kelakuan si Rizky. Maksudnya apa? Asal lu tahu aja ya, anak lu si Rizky udah merusak masa depan anak gua. Maksudnya apa Pak Sata? Saya nggak ngerti. Masa iya teh, gua kudu ngomong kasar sama lo, kudu ngomong keras sama lo. Asal lo tahu ya, anak lo si Rizky udah nodain anak gua. Bukan cuma itu, dia menganiaya anak gua sampai lebam begini, bahkan nyaris sampai mati. Pak Sata, hati-hati kalau ngomong. Hati-hati. Anak saya si Rizky ada di rumah dari sore. Teh, lu kan satu hari ini lu di kantor, lu jarang di rumah. Lu kagak tahu kan si Rizky bawa mobil lu. Bahkan banyak warga yang lihat mobil lu ada di pinggir sawah. Feeling gua ini mobil dipakai nyulik anak gua. Nah terus dianiaya pinggir sawah. Jangan ngomong sembarangan tanpa bukti. Itu sama juga fitnah.
Jangan bikin malu di kampung ini. Masalah ini kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Apa teh? Kekeluargaan kata lo? Ini masalah kehormatan anak gua teh. Apa bisa dia kembali seperti sedia kala? Nggak mungkin kan? Jawab teh. Saya mengerti, Pak. Perasaan Pak Satta dan perasaan si Dina. Tapi Pak Satta harus menunjukkan bukti untuk kekuatan Pak Satta terhadap saya. Bukti kata lu teh? Ini buktinya udah gua bawa teh. Buktinya muka anakku pada lebam. Masih kurang cukup bukti ini. Tapi Pak Satta, itu bukan bukti yang jelas. Saya minta Pak Satta menunjukkan bukti video ataupun foto yang bisa menunjukkan itu perbuatan anak saya. Iya, Jin, kita pulang. Tapi Bapak akan terus mengusut. Bapak kagak terima dengan perbuatan si Rizky. Sama Dina, ayo kita pulang. Ngapa hati gue jadi bimbang begini? Masa iya orang yang berkuasa bisa memperjualbelikan hukum? Sini gue tuh sebagai aparat harus bisa bertindak adil. Gue nggak bisa, walaupun si RT itu atasan gue, tapi udah kalau masalah hukum, kebenaran, gue harus tindak tegas. Pak Satta itu memang benar. Gue harus bisa bertindak adil. Gue harus bisa melindungi warga gue. Gak bisa seenaknya begitu si RT, walaupun dia berkuasa. Gue gak setuju. Apapun resikonya bakal gue hadapi sendiri. Apapun, gue harus bisa melindungi masyarakat. Pokoknya dalam hidup gue sudah berprinsip untuk bisa mengayomi masyarakat gue. Keadilan itu harus ditegakkan, walaupun si RT berkuasa di kampung ini. Gue nggak bakal bela. Pokoknya apapun yang terjadi, gue nggak mau sebagai aparat nama baik gue tercoreng
cuma gara-gara kekuasaan si RT. Gue harus bisa melindungi dan mengayomi masyarakat gue yang lemah. Kasihan si Pasata. Dia itu orang yang baik, orang yang jujur, dan gak pernah neko-neko di kampung ini. Pokoknya yang terjadi, gue bakal lindungi dia. Gue bakal menuntut keadilan sama si RT itu. Gak bisa walaupun gue bawahan dia. Kalau udah masalah menyangkut hukum, gue harus bisa menegakkan demi membersihkan, demi membaguskan nama baik gue di kampung ini sebagai aparat. Din, seandainya di dunia ini gak ada hukum, udah Bapak habis sih Pak RT tadi. Iya Pak, ya intinya seperti ini. Yang penting kita nggak merepotkan warga. Tapi Bapak tidak terima, Din, dengan keadaan Dina yang seperti ini. Dina kan anak semata wayang Bapak. Ya Allah, kuatkan imanku, kuatkan iman putriku ya Allah. Mungkin ini ujian untuk hamba dan putri hamba ya Allah. Semoga ini bukan azabmu ya Allah. Bapak percaya sama Dina. Dina pasti kuat. Tapi Din, kebenaran itu harus ditegakkan. Kalau sampai kesalahan merajalela, kita yang berdosa, Din. Bapak akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak milik kita, Din, yaitu kebenaran. Bapak pasti akan perjuangkan semampu Bapak, Din, demi anak Bapak yang tersayang. Ya Allah, perjuangan ke depan. Pasata. Pasata. Pansip, jangan duduk. Iya Pak. Maaf ya, saya agak sedih. Ada apa Pansip? Jadi begini Pasata, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan kepada Pasata mengenai anak Pasata. Jadi sore tadi saya melihat si Rizky, anaknya RT, berada di pinggir sawah dan pakaiannya tuh berlumuran. Tuh
Di situ dia juga membawa mobil bapaknya. Saya juga nggak tahu kenapa, heran kenapa dia bisa ada di situ. Nah, terus Pak Hansip, si Rizky ada di sawah. Nah, terus apa hubungannya sama anak saya? Ini Pak Sata, di situ tuh si Rizky bersama anak bapak si Dina. Pak Hansip nggak salah lihat kan? Saya benar Pak Sata melihat dengan kepala mata saya sendiri bahwa itu anak Pak Sata. Kalau begini bener, apa yang dibilang sama Dina, berarti anak saya nggak bohong. Berarti anak saya tidak memfitnah orang. Pak Hansip, sekali lagi saya tanya, Pak Hansip benar kan? Nggak salah lihat. Pak Sata, di sini kan saya sebagai aparat ya Pak Sata, mengayomi masyarakat. Untuk apa sih? Apa sih untungnya saya berbohong? Ya Pak Hansip. Saya juga mendengar dari Pak RT, ya sekilas ya, dia tuh menyuruh anaknya si Rizky itu nggak boleh berkeliaran dulu dari rumah. Saya di situ juga curiga Pak Sata. Saya nggak mau ada yang ditutup-tutupin. Saya mau terbuka semuanya. Pak Hansip, saya berterima kasih sekali sama Pak Hansip. Pak Hansip telah berani mengutarakan kebenaran. Memang keburukan sedalam-dalamnya dipendam pasti akan terbongkar. Ini sebagai salah satu bukti bahwa Allah Maha Kuasa masih memberi kita jalan untuk membuka jalan kebenaran Pak Hansip, untuk membongkar semua kejahatan si Rizky. Pak Hansip kan tahu sendiri sepak terjangnya si Rizky seperti apa. Karena dia menganggap bahwa bapaknya ini sebagai tokoh masyarakat yang diseganin. Cuma salahnya dia salah mengartikannya. Seolah-olah dia ini berkuasa di wilayah sini. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih. Iya Pak Sata. Sama Pak Hansip. Memang sebenarnya saya berat menerima kenyataan ini. Pak Hansip kan tahu sendiri, Dina ini kan putri anak sebatang. Saya turut prihatin ya Pak dengan musibah yang menimpa keluarga Bapak dengan ketiadaannya seorang ibu dari Dina. Iya Pak Hansip. Ya pasti itu ya, sangat memukul ya, apalagi kan waktu si balita. Masih usia 1 tahun waktu Dina ditinggal sama almarhumah. Terus ya Pak Sata, untuk masalah si Rizky, saya mau tanya ke Pak Sata,
apa perlu saya bantu untuk menuntaskan masalah ini. Saya juga pasti akan berbincang ke warga agar membantu. Juga kan mungkin ya di situ ya, bukan cuma saya seorang yang melihat kejadian itu. Si Rizky membawa anaknya Pak Satpam. Jadi pada intinya saksi mata ini bukan hanya Pansip aja. Jadi ada beberapa warga juga yang melihat si Rizky membawa putri kesayangan saya. Benar, Pak Satpam. Jadi saya sebagai aparat ya Pak Satpam, saya ingin membersihkan agar di kampung kita ini tidak ada lagi kebohongan yang ditutup-tutupi. Terutama ini kan masalah besar menyangkut pemimpin kampung, anak dari seorang RT. Iya Pansip. Nah terus rencana Pansip untuk kelanjutannya ini seperti apa untuk membela saya dan anak saya? Saya punya rencana ya, Ustaz. Saya bakal membawa beberapa warga untuk menemui Pak RT. Kita bakal demo di rumah dia. Masuk Pak Sata harus juga ikut. Pak Sata juga kan sebagai orang tua dari Dino. Kalau itu sih saya pasti ikut Pak RT, Pak Pansip untuk mendemo Pak RT. Ini demi untuk menegakkan hukum di wilayah kita yang selama ini terinjak-injak sama tingkah lakunya si Rizky. Sebenarnya juga saya perintahkan Pak RT itu ya, buat mantau si Rizky, keseharian dia. Tapi kan saya juga selaku aparat kampung ya, nggak harus dong saya ngejagain dia setiap waktu. Ada tanggung jawab saya yang harus saya penuhi di kampung ini Pak Sata. Mengayomi dan melindungi masyarakat saya. Itu kewajiban saya Pak Sata. Bukan cuma memantau anaknya petinggi. Saya nggak mau yang kayak gitu Pak Sata. Iya Pansip. Memang sebelum kejadian ini putri saya sempat bercerita bahwa anak saya Dina ini sempat berbincang-bincang mata dengan si Rizky. Ini juga menurut cerita anak saya. Jadi dalam perbincangan empat mata ini Dina bercerita bahwa si Rizky ini menyukai anak saya. Tapi anak saya menolak secara halus. Adapun maksud penolakan putri saya ini biar si Rizky ini bisa introspeksi diri. Bagaimana dia bisa memperbaiki cara hidupnya, cara dia bermasyarakat di lingkungan. Nah, rupanya dengan penolakan putri saya ini mungkin ada kata-kata yang tidak mengenakan atau menyakiti perasaan Rizky. Jadi Rizky berpikiran yang enggak baik, yang akhirnya dia berniat melakukan hal terkutuk ini, Pansip. Ini bukan suatu perkara yang ringan ya Pak Sata. Kalau jerat hukum itu mungkin tindakan udah nggak dimasuk akal lah untuk hukumannya. Pokoknya saya pengen nih si Rizky ini harus diadili seadil-adilnya dengan perbuatannya dia kepada anaknya Pak Sata.
Kalau itu saya setuju banget Pak Hansip. Jangan sampai ada korban berikutnya di lingkungan kita. Cukup dan hanya sekali saja terjadi di lingkungan ini. Dan anak saya ini sebagai contoh, sebagai bukti bahwa salahnya pergaulan anak muda. Ini akibat dari pergaulan bebas. Bener Pak Sata. Oh iya Pak Sata. Ngomong-ngomong nih, saya mau lanjut patroli lagi nih. Oh ya Pak Hansip. Ini kan sudah menjadi tugas saya di kampung ini. Oh ya. Ya Pak Sata ya. Saya Ya. pamit ya. Pak Hansip, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Iya, sama-sama. atas saran dan bantuannya. Mari Pak Sata. Mari Pak Hansip. Bapak. Kalau hukum udah kagak mau bertindak, biar kita yang bersuara. Jangan biarkan anak pejabat itu seenak-enaknya di kampung kita. Benar itu Mas Hatta. Hukum itu jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bener. Teh, keluarin anak lu, keluarin. Keluar lu, Teh. Keluarin anak lu, gua kagak terima dengan kelakuannya seperti ini. Teh, keluar teh, keluar. Teh, Bocor lu, Teh. Woi, keluar, Teh. keluar buruan. Nah, ini orang. Bapak-bapak, semua tenang. Gimana mau tenang, Teh? Kalian semua mau apa? Ini semua fitnah. Fitnah. Fitnah apa yang fitnah, Teh? Buktinya udah diantar anak gua teh jadi korban anak lo. Sekarang gua minta keluarin si Rizky. Keluarin, Teh. Keluarin anak lu, Teh. Walaupun saya ini Hansip RT, tapi saya adalah saksi, Teh, kalau si Rizky itu yang berbuat semena-mena pada si Dina. Nah ini sebagai bukti Pak RT. Apa ini kurang cukup bukti yang diberikan Hansip? Udah jelas ini, Teh. Buru, Teh, cepat keluarin si Rizky Pokoknya anak lu, Teh. sebelum warga anarkis, keluarin Rizky. Tenang, bapak-bapak, tenang. Keluarin cepat. Tenang. Apanya harus ditenangin? Justru Rizky harus dikeluarin biar masyarakat warga sekitar sini tenang. Buru, Teh. Keluarin, Kejar bentar. keluar, Tenang, bapak. Sabar, sabar. Jangan sabar. Nanti saya selesaikan sendiri sama anak saya. Kagak bisa, ini urusan kepolisian. Pak RT kagak bisa menenangin. Pokoknya saya minta cepet keluarin Iya, si tapi Rizky. tenang dulu. Kagak, kita semua kagak bisa tenang. Bener kan bapak-bapak? Kita masuk aja, Pak. Kita masuk aja udah. Kita mau langsung kantor polisi. Rizky! Rizky! Tolong. Rizky! Rizky! Alhamdulillah pagi ini cerah. Udah bangun Neng? Emang udah hilang rasa sakitnya? Alhamdulillah ya Pak, warga tetangga di sini udah baik sama kita, udah mau bantu kita.
Dina sakit hati banget sama masalah ini, Pak. Memang warga sini semuanya baik-baik. Sama Dina, sama Bapak juga. Tapi itu juga kan ada awal mulanya. Bila mana kita menanamkan kebaikan, insya Allah orang juga akan membalasnya dengan secara baik. Memang berat untuk mengungkapkan semua kebenaran. Tapi apalah gunanya banyak orang kalau memang tidak berani untuk mengatakan yang benar. Tapi alhamdulillahnya ada satu orang yang berani mengungkapkan kebenaran ini, sehingga masalah yang Dina rasa semua telah terobati, walaupun tidak menyeluruh. Dina cuma pengen hidup tenang, Pak. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Dina pasti bisa bangkit. Dina pasti akan kembali seperti sedia kala lagi. Yang penting ini semua menjadi pembelajaran atau membagi kenangan ini kepada masyarakat sekitar sini, biar tidak terulang lagi untuk Dina kedua dan ketiganya. Cukup Dina bapak saja yang mengalami hal ini ya. Ya udah, berhubung udah selawatan di masjid, bapak mau ke masjid dulu. Dina masuk istirahat lagi. Ya Allah, untung si Dina mampu menerima kenyataan ini ya Allah.